Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama Tribuners. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah besar saat mengetahui pelaku penabrakan dan pembuangan sejoli di Nagrek ternyata adalah oknum anggota TNI. Andika pun meminta agar ketiga pelaku dipecat dan dipenjara seumur hidup. Jenderal Andika Perkasa menegaskan para pelaku yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat itu harus diproses hukum. Hal itu diungkapkan Jenderal Andika saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Sabtu 25 Desember. Hukuman itu merujuk pada pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Dalam pasal itu disebutkan bahwa hukumannya bisa dipenjara seumur hidup. Adapun ketiga anggota TNI Angkatan Darat tersebut yakni Kolonel Infanteri P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2 AH. Kolonel Infanteri P bertugas di Korem Gorontalo, jajaran Kodam 13 Merdeka. Saat ini ia sedang menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka, Manado. Lalu Kopral 2 DA bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro. Kini tengah menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Serta Kopral 2 AH bertugas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Ia tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Namun saat ini Kopda DA dan Kopda AH telah diserahkan ke Pomdam 3 Siliwangi. Selain akan melakukan penuntutan hukuman maksimal sesuai tindak pidananya, Panglima TNI juga telah memerintahkan penyidik TNI, TNI Angkatan Darat, serta Auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan. Hukuman tambahan tersebut berupa pemecatan kepada ketiga oknum TNI tersebut. Meski telah ditahan, Pomdam 3 Siliwangi belum menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Hal itu lantaran pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya. Sebelumnya, Handi dan Salsabila mengalami kecelakaan di wilayah Nagrek, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember lalu. Beberapa hari kemudian, jasad keduanya ditemukan di Sungai Serayu di wilayah Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam perjalanan kasus ini, oknum TNI diduga terlibat di dalamnya. Karena pelaku diduga anggota TNI, maka Polresta Bandung menyerahkan kasus ini kepada Pomdam 3 Siliwangi. Anak atau korban tersebut itu sudah dilakukan visum, dilakukan otopsi, ya, dan sekarang sudah dibawa kembali ke orang tuanya untuk dimakamkan. Penyelidikan berlanjut, mempelajari mulai dari titik lokasi, kemudian mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di jalan, mengumpulkan saksi, mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP, hingga sampai di Banyumas dan di Cilacap. Berkaitan dengan itu, hasil koordinasi hingga sekarang kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Sementara dari pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan kepada Pomdam apabila yang bersangkutan membutuhkan bukti-bukti lanjutan. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 3 Siliwangi. Demikian. Selamat, Pak.
Timnas Indonesia dipastikan melaju ke final Piala AFF 2020 setelah menumbangkan Singapura 4-2 pada laga semifinal kedua. Duel Timnas Indonesia melawan Singapura berlangsung di National Stadium Singapura pada Sabtu 25 Desember malam. Pertandingan semifinal kedua Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia melawan Singapura berlangsung sangat sengit dan dipenuhi drama. Drama utama yang terjadi di National Stadium Singapura adalah 2 kartu merah yang harus diterima oleh 2 bintang Timnas Singapura, yakni Safwan Baharudin dan Irfan Fandi. Meski kalah jumlah pemain, Timnas Singapura justru sempat unggul 2-1 pada babak kedua. 2 gol Timnas Singapura dicetak oleh Song Uy-yong di menit 40 ke-9 dan Syahdana Sulaiman di menit 74. Adapun gol pertama Timnas Indonesia dicetak oleh Ezra Walian pada menit ke-11. Tertinggal 1-2, Timnas Indonesia yang unggul jumlah pemain terus menggempur pertahanan Singapura. Usaha Timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan akhirnya berhasil pada menit ke-87 berkat gol dari Pratama Arhan. 2 menit berselang, Pratama Arhan nyaris menjadi pesakitan. Hal itu tak lepas dari pelanggaran keras Pratama Arhan terhadap gelandang Singapura, Shanwal Anwar di kotak penalti Timnas Indonesia. Beruntung bagi Pratama Arhan dan Timnas Indonesia, karena Nadeo Argawinata berhasil menepis tendangan penalti winger Singapura, Faris Ramli pada menit ke-90. Pertandingan pada akhirnya harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu karena agregat masih imbang 3-3. Pada awal babak perpanjangan waktu pertama langsung berhasil mencetak gol pada menit ke-91. Gol ketiga Timnas Indonesia bermula dari tendangan Egy Maulana Fikri yang membentur kaki pemain Singapura Syawal Anwar. Bola kemudian tanpa bisa dicegah bergulir masuk ke dalam gawang Singapura. Timnas Indonesia akhirnya berhasil berbalik unggul 3-2. Pada akhir babak perpanjangan waktu pertama tepatnya menit ke-105, Egy Maulana Fikri berhasil mencetak gol untuk memperlebar keunggulan Timnas Indonesia menjadi 4-2. Skor tersebut rupanya bertahan hingga akhir babak perpanjangan waktu yang kedua. Ini adalah keberhasilan ke-6 Timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF atau Piala Tiger setelah edisi 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Kader PDIP yang sempat viral lantaran memukul seorang pemuda di depan minimarket kini akhirnya minta maaf. Meski begitu, ia telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemukulan oleh Polrestabes Medan. Diketahui pelaku bernama Halpian Sembiring Meliala, 45 tahun, yang merupakan wakil pembina Satuan Tugas atau Satgas PDIP Sumatera Utara. Ia hanya bisa tertunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolrestabes Medan pada Sabtu 25 Desember. Dalam kesempatan itu, Halpian mengungkapkan alasannya memukul pemuda berinisial FAL 16 tahun di depan sebuah minimarket di Kota Medan. Ia mengaku kesal kepada korban lantaran dinilai tak sopan saat memintanya menggeser posisi mobil. Halpian mengatakan dirinya sempat meminta FAL agar bersikap lebih sopan kepada orang tua. Lebih lanjut, Halpian mengaku khilaf telah memukul FAL. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada yang bersangkutan di hadapan awak media. Saat ini Halpian sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemukulan. Ia dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan penjara
dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Namun Helpian tak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor seminggu sekali pada penyidik. Terkait keputusan itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan alasan Helpian tak ditahan lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Selain itu, Helpian terancam dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP atas perbuatan itu. Sebelumnya, insiden pemukulan yang dilakukan Helpian terhadap FAL terjadi di depan minimarket di Kota Medan pada Kamis petang. Dalam rekaman CCTV, terlihat Helpian memarkirkan mobilnya yang bernomor polisi BK995 hingga menabrak motor milik FAL yang terparkir di depannya. Tak berselang lama, FAL pun keluar minimarket dan terlihat menggerakkan tangan kirinya. Diduga ia memberitahu pada Helpian bahwa sepeda motornya terhalang oleh mobil. Namun Helpian yang turun dari mobil langsung menampar FAL hingga pecinya terjatuh. Bahkan Helpian terus memukul FAL meski korban tak melawan. Selesai viralnya video pemukulan itu, Helpian pun ditangkap pada Jumat 24 Desember di sebuah kafe yang tak jauh dari rumahnya. Mobilmu, dari saya pas turun dari lalu saya mendekati beliau, Dek, sabar sedikit, saya ini orang tua, anak saya itu lebih dewasa, mobilmu geser, foto kita saya mohon maaf, saya bahwa si anak korban ini kata-katanya tidak sopan. Meskipun tidak sopan, tapi tetap tersangka ini salah karena menganiaya anak di bawah umur. Kelas berapa itu Bu ya? Kelas 3 SMA Bu ya? Kelas 3 SMA. Beberapa waktu lalu viral aksi penganiayaan dan pelecehan yang dilakukan sopir taksi online terhadap penumpangnya. Peristiwa itu dipicu lantaran sang sopir kesal karena penumpang muntah di dalam mobil. Kini pelaku yang berinisial GJ itu sudah diamankan oleh polisi. Polisi tak butuh waktu lama untuk menciduk sopir taksi online berinisial GJ yang menganiaya penumpangnya berinisial NT di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap pada Jumat 24 Desember 2021 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat oleh unit Reskrim Polsek Tambora. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan bahwa Polsek Tambora sudah menangkap pelaku sopir taksi online tersebut. Kini GJ sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan terhadap GJ bermula dari curhatan korban di media sosial yang mengaku dianiaya dan dilecehkan oleh sopir taksi online. Korban NT mengunggah foto dengan wajah dan tangan yang berdarah. Belakangan diketahui aksi dugaan penganiayaan yang dialami NT terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis 23 Desember dini hari. Ia bersama saudara perempuannya menaiki taksi online seusai menghadiri pesta di kawasan Pantai Indah Kapuk. Dalam acara itu, NT mengaku sempat menenggak minuman beralkohol. Hingga akhirnya NT merasakan mual dan ingin muntah di tengah perjalanan saat naik taksi online. NT mengaku sempat meminta untuk berhenti sebentar, namun tidak digubris oleh sang sopir. Sehingga NT pun muntah, namun hanya mengenai bagian bodi mobil saja. Lantaran sopir terus menggerutu, NT lalu menjanjikan akan mengganti rugi Rp100.000 atas kejadian itu. Namun sopir tak terima dan malah meminta uang ganti rugi tersebut sebesar Rp300.000. Aksi cekcok pun tak dapat dihindari hingga akhirnya sang sopir meminta uang dengan melakukan kontak fisik. NT mengaku bagian sensitifnya dipegang oleh sang sopir. NT dan saudaranya pun melakukan perlawanan balik dengan memukul si sopir. Perkelahian itu pun mengundang perhatian warga sekitar yang mencoba untuk melerainya. Atas kejadian itu, NT melaporkan sang sopir atas kasus penganiayaan dan pelecehan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat.
15 detik. Sepuluh ya. 10, 9. Varian Omikron masih terus menyebar luas ke berbagai penjuru negara di dunia. Di tengah penyebaran Omikron yang kian masif ini, publik kembali dihebohkan dengan kemunculan varian Delmikron. Diketahui Delmikron merupakan perpaduan dari dua strain yang ada, yaitu varian Delta dan varian Omikron. Secara umum, pasien yang diserang gelombang Delmikron menderita gejala yang sama dengan varian Delta maupun Omikron. Di antaranya seperti suhu tubuh yang tinggi, batuk terus-menerus, kehilangan penciuman atau perasa, sakit kepala, pilek, dan sakit tenggorokan. Menurut laporan IANS atau Indo-ASEAN News Service, kombinasi dua varian tersebut sudah meluas ke sejumlah negara. Di antaranya negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Seperti di Eropa, varian ini telah berdampak pada orang dengan gangguan kekebalan. Pihaknya menyebut kemungkinan terinfeksi lebih tinggi ketika seseorang terpapar ke kerumunan besar, yang mana orang bisa membawa varian yang berbeda. Sementara itu, Times of India melaporkan karena merupakan gabungan dari Delta dan Omikron, Delmikron dianggap bisa sangat menular dan dapat menyebabkan gejala yang parah. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih jauh terkait temuan varian Delmikron ini, terutama untuk mendapatkan pengetahuan terperinci tentang sifatnya. Terkait hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait varian Delmikron. Keduanya masih belum mengatakan lebih lanjut seputar klaim varian baru yang disebut Delmikron ini. Istilah tersebut muncul setelah dilaporkan oleh Dr. Sansang Joshi. Ia benar-benar berbicara tentang situasi di mana varian Delta dan Omikron menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 di wilayah tertentu. Sehingga temuan ini bukan varian baru dari novel coronavirus. Tetapi pada dasarnya adalah situasi di mana varian Delta dan Omikron ditemukan hadir pada pasien COVID-19 yang sama atau menyebar dengan cepat di wilayah yang sama. Kendati demikian, masyarakat di seluruh dunia terus diminta selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Seorang dukun berinisial UY, 51 tahun, ditangkap polisi karena meracuni 3 warga Garut, Jawa Barat saat ritual penggandaan uang. UY nekat melakukan hal itu karena sakit hati dituduh sebagai dukun palsu dan tak terima anaknya dimarahi. Akibat ulah UY, 2 orang tewas dan 1 lainnya mengalami kritis setelah diminta melakukan ritual memakan daging kambing. Ternyata daging itu sebelumnya telah dicampur dengan racun tikus. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono menjelaskan korban ditemukan di sebuah penginapan Pantai Santolo, Garut Selatan pada 15 Desember 2021. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap UY di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Kepada polisi, UY mengaku berprofesi sebagai dukun pengganda uang. Berdasarkan pemeriksaan itu, terungkap UY memang sengaja meracuni ketiga pelaku. AKBP Wirdanto mengungkapkan kasus itu bermula ketika ketiga korban mendatangi rumah pelaku. Ketiga korban meminta uangnya digandakan oleh sang dukun. Diketahui salah satu dari ketiga korban itu pernah melakukan ritual penggandaan uang di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sayangnya pada saat itu ritual yang dilakukan tidak berhasil. Adapun sebelum ritual dimulai, ketiga korban sempat cekcok dengan dukun berinisial UY itu.
Ketiga korban memarahi anak pelaku dan menuduh UY telah berbohong. Karena terus didesak, UY akhirnya bersedia menggelar ritual. Namun pelaku juga menyusun rencana untuk menghabisi ketiga nyawa korban saat ritual karena merasa sakit hati. Pelaku melakukan ritual dengan cara korban diminta menghabiskan daging kambing sebanyak 1,5 kilogram. Tanpa pikir panjang, ketiga korban memenuhi permintaan tersebut. Mereka melahap daging kambing yang telah dicampur dengan racun tikus itu. Hingga akhirnya 2 di antara korban meninggal dunia sementara 1 lainnya mengalami kritis. Adapun kasus tersebut terungkap setelah polisi melakukan uji laboratorium terhadap sisa daging yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Polisi juga mengamankan racun tikus yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ternyata sebelumnya sudah dicampur oleh tersangka YS ini dengan racun tikus jenis temik. Sehingga akhirnya ketiganya bereaksi dan akhirnya mengakibatkan korban 2 meninggal dunia dan 1 kritis. Di mana ketiga-tiganya itu adalah warga Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Nah dari situ akhirnya kami dari Polres Garut sudah melakukan bersama dengan Polsek Cikelet melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Dan akhirnya kami berhasil menangkap pelaku YS ini alias Abah U, ya, yang diduga merupakan dukun palsu ritual penggandaan uang di daerah Wonosobo, Jawa Tengah, yang kami tangkap sekitar hari Rabu tanggal 22 Desember kemarin. Dan di situ kami akhirnya menemukan dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari mulai racun tikus yang digunakan, kemudian termasuk juga daging kambing yang tersisa pada saat itu yang sudah kami lakukan pengecekan di laboratorium. Dan termasuk juga kami mengamankan sepeda motor dari pelaku. Adapun pasal yang kami jerat untuk tersangka utama ini, yaitu YS ini adalah pasal pembunuhan berencana pasal 340 dan atau 338 dan atau 378 atau penipuan dengan ancaman maksimal kurang lebih penjara 20 tahun. Beberapa waktu lalu viral sebuah video yang menampilkan sepasang muda-mudi melakukan perbuatan mesum di alun-alun Gresik, Jawa Timur. Kini terungkap pasangan anak muda itu ternyata masih duduk di bangku SMP dan berusia 15 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Gresik mengungkap pasangan yang berbuat mesum di alun-alun Gresik beberapa waktu lalu. Perbuatan pasangan itu terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Kepala Satpol PP Gresik Suprapto mengatakan pasangan tersebut telah diperiksa oleh unit PPA Polres Gresik pada Jumat 24 Desember. Suprapto menjelaskan pelaku laki-laki dan perempuan dalam video itu masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama atau SMP. Pelaku laki-laki berinisial WM 15 tahun warga Kecamatan Gresik Kota, sementara yang perempuan berinisial HE 15 tahun warga Kecamatan Kebomas. Dalam pemeriksaan itu juga dihadirkan para orang tua mereka. Mereka pun mengakui perbuatan tak senonoh yang telah dilakukan. Keduanya diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Kepada petugas, pasangan itu mengaku datang ke alun-alun Gresik menggunakan sepeda motor pada Rabu 22 Desember sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mereka awalnya berniat untuk jalan-jalan. Saat tiba di lantai 2 alun-alun Gresik, WM mengaku sakit kepala dan menyenderkan badan ke HE. Saat itu mereka tidak sadar ada orang lain yang melintas dan merekam peristiwa itu. Akibat insiden itu, Suprapto mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan kepada anak-anak. Satpol PP Gresik juga akan meningkatkan patroli di sekitar alun-alun Gresik dan tempat publik lainnya.
Baru-baru ini beredar sebuah video yang merekam aksi percobaan penculikan terhadap seorang anak di depan sebuah rumah. Video itu kemudian mengundang banyak pertanyaan dan viral di media sosial. Pasalnya dalam video itu terlihat ada seorang pria mengenakan seragam TNI. Peristiwa itu terjadi di Jalan Melur Setiabudi, Kecamatan Medan Selayang pada Rabu 22 Desember 2021. Kini terungkap ternyata pelaku percobaan penculikan anak tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dari pengakuan penjaga perumahan bernama Seno, pada saat kejadian memang terjadi keributan di lokasi tersebut. Keributan itu bermula saat 2 unit mobil yang datang tiba-tiba dan hendak membawa kabur seorang anak yang sedang dibonceng menggunakan sepeda motor. Kemudian ada laki-laki turun dari mobil itu dan langsung menarik paksa anak perempuan tersebut. Menurut Seno, laki-laki yang menarik anak perempuan itu datang bersama ayah kandung sang anak. Kemudian belakangan ia mengetahui ternyata keributan itu disebabkan karena seorang ayah hendak membawa anak kandungnya sendiri yang saat ini sedang diasuh oleh ibunya. Menurut keterangan Seno, saat keributan terjadi juga muncul laki-laki berseragam TNI. Laki-laki berseragam TNI itu datang bersama rombongan ayah sang anak yang dituduh hendak menculik. Dari penuturan Seno, oknum TNI itu sempat ditanyai oleh ayah tiri si anak perempuan bernama Teguh. Namun Seno tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kehadiran TNI itu di lokasi kejadian. Anak-anak lajang itu gitulah, yang sama-sama orang itu lagi. Itu pro ke ibu itu? Hah? Pro ke ibu Bukan, yang pro sama ibu itu pegawai itu, sentra itu. Pegawai situ? Yang nari ini yang mau itulah. Habis itu bapaknya turun gitu? Bapaknya turun. Kira-kira tahu nggak bapak ini sekarang apa kok bisa manggil Om Teni? Apakah dia pengusaha atau apa? Enggak saya tanya itu. Karena saya pun enggak berani berbuat banyak. Hanya kalau mau ribut itu aja lah. Tolong jangan masuk. Cewek anak itu Pak ya? Cewek. Usianya Pak kira-kira? Usianya 4 tahun gitulah, 4 tahun. Masih... Siapa namanya Pak? Nggak tahu lagi. Tahu anak. Ya itu kos-kosan. Oh iya, kos-kosan dari saya kuat. Dia itu. Perumahan dia, perumahan ibu ini ya? Katanya nggak tinggal di situ mereka? Siapa? Itu tinggal di situ, bapak itu tinggal di situ. Oh, tadi sempat nanya juga katanya di daerah Setiabudi katanya tinggal. Dari tadi. Oke loh, laporan dulu. Bapak pada saat itu di situ? Itu. Mau ngapain Pak? Ya saya ya istilahnya meleraikan lah. Ada nggak oknum TNI itu ngapain Bapak? Nggak ada. Waktu Bapak melerai gitu, yang ada nggak? Nggak ada, cuman dia menjaga Bapak itulah, Bapak yang dijaga dia yang sama-sama dia itu. Oh, supaya nggak diserang karena itu. Anak itu waktu itu dipaksa dipeluk sama bapaknya di bangku. Udah di dalam mobil? Enggak, di dalam rumahnya. Dipeluk gitu aja? Dipeluk sama. Indahnya rasa toleransi terlihat jelas saat perayaan malam Natal tahun 2021 di Gereja Katedral Jakarta. Pasalnya pihak Masjid Istiqlal menyediakan tempat parkir bagi jemaah yang akan mengikuti misa di gereja. Diketahui Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal memang terletak berdampingan di wilayah Jakarta Pusat. Keduanya dibangun atas dasar simbol toleransi antar umat beragama. Humas Keuskupan Agung Gereja Katedral Jakarta, Susiana Suwadi, mengucapkan terima kasih kepada imam besar dan pengelola Masjid Istiqlal. Susiana berujar keleluasaan parkir di Masjid Istiqlal mempermudah jemaah yang hendak mengikuti misa tatap muka. Ia menuturkan lokasi antara Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdampingan sangat membantu kegiatan misa Natal 2021. Ia menyampaikan dukungan dari Masjid Istiqlal saat kegiatan misa Natal di Gereja Katedral sejalan dengan tema Natal 2021, yakni cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Untuk diketahui, Gereja Katedral hanya menyediakan kapasitas sebanyak 650 umat saat pelaksanaan ibadah Natal di gereja tersebut. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Keuskupan Agung Jakarta, yakni kapasitas 40% untuk pelaksanaan ibadah tatap muka.
Kapasitas tersebut telah ditingkatkan sejak Desember 2021 dari semula 20%, mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang dinilai sudah cukup baik. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengunjungi Gereja Katedral Jakarta pada Jumat 24 Desember. Ia datang untuk memastikan pelaksanaan misa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Listio tampak hadir didampingi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam kesempatan itu, Listio mengucapkan terima kasih atas kesiapan gereja dalam melakukan perayaan Natal sesuai aturan pemerintah. Pelayanan dan pengamanan secara optimal tentunya didukung oleh Bapak Panglima seluruh jajaran TNI untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah perayaan Natal dan juga yang akan terus berjalan sampai dengan tahun baru nanti betul-betul bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Dan tentunya dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat Natal dan tahun baru bagi seluruh umat Kristiani. Semoga damai sejahtera selalu menyertai untuk seluruh umat Kristiani di seluruh wilayah tanah air. Terima kasih semuanya. Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang dinobatkan sebagai masjid dengan desain arsitektur terbaik di dunia. Penghargaan itu datang dari Abdul Latif Al-Fauzan Award atau AFAMA beberapa waktu lalu. Inilah penampakan megahnya Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang. Salah satu yang paling mencolok dari masjid ini adalah tidak adanya kubah. Sebagai gantinya, atap masjid didesain berupa atap segi 4 dengan tiap sudut menjulang ke langit seperti rumah gadang. Selain itu, Masjid Raya Sumatera Barat memasukkan unsur budaya khas Minang, ditunjukkan dari atap dan corak ukiran Minangkabau di dinding-dindingnya. Karena keunikannya tersebut, Masjid Raya Sumatera Barat menerima penghargaan sebagai masjid dengan desain terbaik di dunia dari AFAMA. Penghargaan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya dan desain masjid dari negara-negara dengan penduduk muslim di dunia. Namun siapa sangka salah satu pendiri masjid megah itu adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sementara arsitek di balik masjid itu adalah Rizal Muslimin, prinsipal arsitek dari PT Urban. Selain itu juga ada PT Pentarekayasa sebagai penyusun DID. Adapun peletakan batu pertama masjid tersebut dilakukan pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Gamawan Fauzi. Pengerjaannya sendiri dilakukan dalam beberapa tahap yang terkendala karena hanya mengandalkan dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Dari laman resmi Instagram Abdul Latif Al-Fauzan Award, desain atap dan dinding yang terbuka disebut mampu membawa angin masuk ke dalam masjid. Saat ini, Masjid Raya Sumatera Barat menjadi salah satu ikon wisata religi terkenal dan wilayah Padang dan sekitarnya. Selain Masjid Raya Sumatera Barat, ada beberapa masjid dari negara lain yang menjadi pemenang. Di antaranya Masjid Çaklar di Istanbul, Turki, Masjid Raja Abdullah di Riyadh, dan Masjid Merah di Bangladesh. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.